Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sudah membaca Rasul doa. Kemudian kita lanjutkan dengan kitab Nashul Ibad karya Asy-Syaikh Nawawi Bandani. Sebelumnya kita bertawasul dulu. Ala hadratin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana Rasul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal haditsu tsani ajazani bihi al-alama Sayyid Ahmad al-Mustafa al-Misri. Wal haditsu tsani utawi hadis kang kaping pindho iku ajazani ijazai ingsun bihi kelawan haditsus tsani sing ijazai sapa al-alama Sayyid Ahmad al-Mustafa Syekh Sayyid Ahmad al-Mustafa al-Misri kang bangsa Mesir, berkenegaraan Mesir. Ba'daan ajazani di dalam sawise nyentang ijazai ingsun, di dalam sawise nyentang ijazai ingsun bihi kelawan haditsus tsani sapa as-Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i. Syekh Al-Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i. An masyayikhi saking guru Syekh Abdul Wahab musalsalan hale hadis musalsal bil auliyati ila Abdullah bin Umar ibn As anin Nabi bil auliyati kelawan ang awal rawi kang awal ila Abdullah maring Imam Abdullah bin Umar bin As anin Nabi sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ustamana anjing Nabi iku kola dawuh sapa anjing Nabi dawuh ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ar-rahimuna utawi wong kang welas asih, ar-rahimuna utawi wong kang welas asih iku yarhamuhum welas asih ing ar-rahimun iku yarhamuhum welas asih ing ar-rahimun sapa ar-rahmanu zat kang maha welas asih. Sapa ar-rahmanu zat kang maha welas asih tabaraka muga-muga berkahi sapa Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Irhamu melas sapa sira, irhamu melas sapa sira man ing wong fil ardi kang tetep ing dalam bumi, fil ardi kang tetep ing dalam bumi, yarhamkum maka melasi ing sira, yarhamkum monggo melasi ing sira man sapa man wong fis samai kang dalam langit. Wal makna utawi maknane hadis ar-rahimun iku liman kaduwe wong fil ardi kang dalam bumi, fil ardi kang dalam bumi min adamiyin saking bani Adam wa hayawan lan hayawan lam yukmar kang ora den perintah, lam yukmar kang ora den perintah bikotihi kelawan mateni hayawan bil ihsani kelawan bagus ilaihim maring ar-rahimun. Yahsunu mongko bagus, yahsunu kang bagus sapa ar-rahmanu zat kang welas asih ilaihim maring ar-rahimun, ilaihim maring ar-rahimun.
irhamu melasa sapa sira, irhamu melasa sapa sira man ing wong tastati'u kang kuasa sapa sira, tastati'u kang kuasa sapa sira, kuasa antarhamuhu ing ta melasi sapa sira ing man, antarhamuhu ing ta melasi sapa sira ing man min asnafi makhluqatihi, min asnafi makhluqatihi saking maceme pira-pira makhluke Allah, min asnafi makhluqatihi saking pira-pira maceme makhluke Allah, walau ghairu akilin senajan ora kang anduweni akal, walau ghairu akilin senajan kang ora anduweni akal, melasi bisyafqati kelawan welas atau kelawan asih, bisyafqati kelawan asih alaihim ing atase ar-rahimun, wa doaikum lan doakan sira kabeh, wa doaikum lan doakan sira kabeh lahum maring ar-rahimun berrahmati, berrahmati kelawan welas wal maghfirati lan ampunan. Sing mau alaihim iku sing makhluk, sing para makhlukat, wa doaikum lahum makhlukat. Yarhamkum mongko melasi ing sira, yarham mongko melasi ing sira kabeh sopal malaikatu malaikat. Wa min rahmati lan saking rahmate Allah atau Ar-Rahman, wa amatun kang umum, amatun kang umum li ahli samai maring ahli langit, alladzina rupane ahli hum ya alladzina iku aksaru luwi akeh min ahli ardi saking ahli bumi, wala yajuzu lan ora wenang li syakhsin kadue awak-awakan apa ayyad'u nyenta ndongaaken sapa syakhs, apa ayyad'u nyenta sapa syakhs li jamil muslimina paring sakabehane wong muslim, li jamil muslimina maring sakabehane wong muslim bi ghafri jami'i dzunubihim kelawan ngapura sekabehane pira-pira dosane muslimin, lawan den ngapura pira-pira sekabehane dosane muslimin. Au yad'u atawa donga sapa syakhs, au yad'u atawa donga sapa syakhs li fakirin maring miskin atau kang ora duweni harta, binahwi mi'ati dinarin kelawan sepadane 100 dinar, binahwi dinarin kelawan sepadane 100 dinar, walai salahu walai salan oralno, walai salan orana lahu iku lahu kadue fakir, iku lahu kadue fakir opo juhatun arah-arah, opo juhatun arah-arah ya tasahalu kang gampang, ya tasahalu kang gampang minha saking mi'atu dinarin atau jihah, minha saking jihah apa dalika mengkono-mengkono nahwi dinarin, wa yakulan ngucap sapa wong hadza ing iki mulai la wa yajuzu syakhsin ayyad'u ila akhirih iku minar rahmati saking rahmat bil khalqi lan makhluk li'annahu karasamane hadza, li'annahu karasamane hadza iku mukhalifun kang nulayani li nususis syar'i maring ketentuane syarak, maring ketentuane syarak. Ini hadis yang kedua dari Sayyid Ahmad Al-Mustafa bahasa Mesir. Beliau dijasakan dari Sayyid Abdul Wahab secara musalsal. Kalau musalsal itu kan kalau di berikutnya kul musalsal kul mawala kul alama ala wasfin atta, terus mithlu ama wallahi naba'ani al-fata. Jadi musalsal itu hadis yang disifati atau
mengungkapkan sebuah sifat terhadap sesuatu, misalkan wallahi, atau menceritakan, atau juga ada dengan kadzaka haddatsani qaiman au ba'da haddatsani tabassama, atau cara mengungkapkan dengan berdiri dengan duduk. Jadi isi hadisnya terlepas sahih atau dhaif, tapi bagaimana cara menyampaikan itu musalsal, saling nyambung. Nah, nyambungnya bil auliyati la Abdillah, dari perawi pertama terhadap Imam Abdullah bin Umar al-As. Nah, kemudian dari anjing Nabi. Beda dengan mu'an. Kalau mu'an kan diawali dengan huruf an dengan lafaz an terusnya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Menjadi atau orang kasih sayang itu, orang yang menyayangi itu nanti akan diberikan kasih sayang oleh Allah. Maka diperintahkan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kita diperintahkan untuk belas kasihan terhadap orang yang berada di bumi. Maka orang yang di langit ini dengan satu kiasan itu juga akan menyayangi kita atau belas asih kita. Nah, maknanya itu sesuatu yang ada di bumi, wal makna ar-rahimun lima fil ardi adamin wa hayawanin, itu selama anak Adam dan Hawa itu dalam keadaan apapun, maka belas kasihan semuanya. Artinya kalau di sini lam yukmal qatlihi, jangan sampai kemudian kita membunuh dengan hewan itu, membunuh hewan itu. Yang kedua, irhamu man tastatiyau, kemudian diperintahkan sekuat tenaga, semampu kita untuk belas kasihan. Belas kasihan dari semua macam berbagai makhluk, walaupun makhluk itu tidak punya akal, berarti selain kita, karena al-insan itu hayawanun natik, manusia itu yang punya berpikir, yang punya kecerdasan untuk berpikir. Selain itu ghairu natik berarti ya hayawan, tumbuhan. Jadi kalau kemudian tidak berbicara atau diem saja, ya kita tanamin aja pisang atau apa, karena nanti sama saja ghairu natik, yang tidak mau berpikir. Jangan saya kemudian diem. Itu semua walaupun tidak punya akal dengan belas kasihan. Dan juga wa'alaikum lahum birrahmati wal maghfirah, dan juga dimintakan atau didoakan dengan rahmat ampunan. Dan ini memang agak sulit terlepas dari kemudian kita punya problem atau permasalahan dengan seorang atau dengan yang lain. Orang walau ghairu akilin, tanpa orang itu atau hewan atau makhluk itu tidak punya akal. Jadi jangan kemudian kita punya akal semena-mena terhadap hayawan yang tidak punya akal. Karena ketika memberikan rahmat atau memintakan ampun itu akan memudahkan kita malaikat, yarhamkum al malaikat. Jadi memudahkan malaikat itu memberikan rahmat, memberikan kasih sayang. Kalau patah, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Kalau mereka udah tahu mesti sayang. Kalau nggak tahu cari dulu. Itu kasih sayang malaikat. Karena kita mendoakan sama. Karena ini proses atau berbicara tentang saling menyayangi sama makhluk. Jangan sampai sama jenis atau lawan jenis. Sama makhluk nanti LGBT kalau sama jenis, apalagi saling mencintai. Kemudian karena semua makhluk itu atau rahmat itu alladzina li ahli sama alladzina hum atharu min al-ard, orang-orang yang berada di langit itu kan makhluk atau lebih banyak daripada orang yang di bumi. Bumi banyak sekali makhluknya. Nah, ini yang pertama. Jadi maksud dengan ar-rahimun yarhamuhum itu adalah bagaimana kita saling memberikan kasih sayang terhadap sang makhluk. Walaupun makhluk itu tidak hanya pada manusia saja, tetapi semua asnafin makhluk, semua macam, semua jenis makhluk. Jadi tidak hanya kepada rasa kemanusiaan, tapi ada yang pri perpohonan, ada yang pri
peringatan dan sebagainya. Jadi perikemanusiaan itu penting karena hablum minallah dan wahablum minan nas. Kabelnya Allah, kabelnya dengan manusia. Jadi kabel itu yang penyambung dari bahasa Arab hablum, kabel. Nah itu saling menyayangi atau rahmat, memberikan rahmat yang dalam tanda kutip ini sifat manusia, tidak kepada Ar-Rahman dan kemudian bagi seorang itu kita tidak boleh mendoakan. Ini satu catatan, jangan sampai kemudian tertarik kita nggak mau mendoakan orang muslim, tapi dalam konteks saling menyayangi, mendoakan semua dosanya diampuni, kemudian mendoakan miskin. Misalkan kamu 100 dinar, 100 juta ngomong ke seorang, didoakan nanti kamu akan 100 juta, atau semua dosa-dosamu nanti akan diampuni. Padahal orang tersebut ketika kita ngomong kepada orang itu, dia tidak punya media, tidak punya kekuatan untuk bisa mendapatkan itu. Itu kalau istilahnya istiza, menghina. Jadi benar pujian tapi mendoakan cuman tujuan itu ternyata itu menghina. Bahasa Inggrisnya ngece ya. Jadi menghina. Benar-benar kamu nanti akan semuanya diampuni dosanya. Padahal orang itu belum mampu untuk ke sana. Atau apalagi dengan diberi 100 juta, padahal dia tidak mampu. Walaysa itu selalu minha. Nah, konsep ini, doa ini atau kasih sayang, ucapan seperti itu mukhalifun linususi syar, tidak sesuai dengan ketentuan syara. Karena ada unsur istihza, ada unsur untuk menertawakan, menyepelekan. Jadi ya bukannya hati-hati juga terhadap pujian. Kadang ada alhamdulillah, pujian itu ada unsur yang lain. Bisa unsur meminta dia dapat, ada unsur menghina karena dia nggak mampu, atau ada unsur yang lain. Kalau kepada Allah ya sudah pasti. Nah itu Ar-Rahim yarhamuhumur Rahman. Jadi irhamu ma fil ardi yarhamu ma fis sama. Semuanya akan memberikan rahmat, memberikan kasih sayang. Nah ini yang agak nanti setelahnya ini mungkin kita sering pernah dengar cerita Imam Ghazali. Karena bawahnya ini doa. Lanjutkan waruya wa ru'ya al-Ghazali fil naum. Ru'ya tinggalnya atau di mimpi. Sopal Ghazali, Imam Ghazali fil naum dalam turu. Fakilan diucapakan lahu maring Imam Ghazali ma'ing apa fa'ala agawe sopo Allah Gusti Allah bika kelawan sirah. Kira jadi Imam Ghazali. Pakola ngidau sopo Imam Ghazali aukifni ngadekaken ingsun, aukifni ngadekaken sopo Allah ingsun baina yadin antara yang ngersane Allah, baina yadin antara Allah. Wakola ngucap sopo Imam Ghazali wakola ngucap sopo wong mau limaring ingsun bima kelawan apa pedamta lakoni sapa sira alaya ing atase ingsun pasurta mongko dadi sapa sira ukur nutura sapa sira amali pira-pira amal ingsun. Ini dialog dalam satu mimpi itu. Faqala ucap sapa Allah lam akbilha, orang nerima sapa ingsun ing amal. Lam akbilha, orang nerima sapa ingsun amal. Wa innama qabiltu, lan aing mesti nerima sapa ingsun mingka ing sira zata yaumin ing dalem suwijine dina, zata yaumin dalem suwijine dina nazalat kang turun atau kang temurun apa zubabatun laler, apa zubabatun laler ala madadi kolamika ing atase tinta pulpene sira, ala madadi kolamika atase tinta pulpene sira litasyarrubi minhu, litasyarrubi kerana arahe minum apa zubabah
kita syarubi ala ana ngirum apa baba minhu saking madad wa anta utawi sira iku taktubu nulis sapa sira fatarokta ninggal sapa sira al kitabata ing tulisan atau kitab hatta akhadata singgo ngalap sapa sira harroha ing bagiane Dzubabah bagian Dzubabah rahmatan karena melas biha kelawan Dzubabah semakolan lidahu sapa Gusti Allah ibnu nerusana sapa sira bi'abdi kana kaula ingsun ila jannati maring surga. Dikit lagi nanti misi doa. Tapi kaulin dalam dawuh Gusti Allah yarhamukum utawi lafaz yarhamkum iku riwayat loro al jazma kang netep atau jazm ala annahu ingatase temene hadis mau iku jawabul amri atau lafaz yarhamkum iku jawabul amri jawab fil amar waraf ulan rofa ala annahu ingatase temene yarhamkum iku jumlah doa iyatan kang bangsa doa wa huwa utawi arrafu iku aula luwih utama li anna doahu karena sebenarnya doane ane nabi iku ghairu mardudin kang ora den tolak nah sekalian doa wa min asbabi husnul khotimah kan itu setengah sapi yang kira-kira sebabnya husnul khotimah al muwazabatu taling langgengi ala hadad doa ing atase kira doa wa huwa doa doanya Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah yajmilu awaidika fid daraini ikraman liman ja'alaka. Terus ini Mio biru punya siapa ya? Bukan kan kita. Ayo. Mio SWZ. Bukan. Ikraman liman ja'alatha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu doa pertama. Wa min halan iku saking asbabu husnul khotimah. Kala hada doa ing atase kila doa al muwadzabatu tawing langgengi ala hada doa ing atase doa baina sunnatus subuhi dalam antara sunnah salat subuh wa fardhihi lan fardhu subuh wa huwa utawi doa Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad ila akhirih sampai wala tas'alni an kulli syai'in wala tuhasibni bi kulli syai'in wa'tini kulla syai'in. Di mana itu? Akhir doa ya. Gimana nih Kang Hasan? Kita mengikutin banget. Namanya umat mengikutin banget. Umat sini. Kalau nggak dimaknain ya sebutin aja doanya apa kali aja salah harokat gitu. Nah juga nggak ada harokatnya kadang jatuh. Iya mah. Ada nggak bundul lah. Yang pertama dulu Imam Ghazali ini saya juga pernah dengar dulu waktu di Babakan itu dan siapa ya menceritakan Imam Ghazali itu yang alim alamah juga wali, tapi ada satu amalan yang membuat beliau kemudian masuk surga. Bukan karena karangannya, bukan karena kealimannya, tapi satu. Nah ini, salah satu orang bermimpi Imam Ghazali ditanya, apa amal kamu atau yang dilakukan Allah kepada kamu jika kamu seperti ini? Kemudian ditanya, bima qaddamta alayya fasatankur. Di apa yang saya lakukan, kata Imam Ghazali, itu amal saya semuanya saya serahkan, saya setorkan semuanya untuk hidup saya atau untuk nanti masuk surga. Tapi jawabannya faqala lam aqbilha. Tapi ternyata semua itu tidak diterima.
amal-amal yang disebutkan tadi mulai dan sebagainya diterima. Ternyata yang diterima apa? Wa nama qabiltu min kadzati yaumin, ketika beliau mengarang kitab, itu ada lalat yang jatuh ke tintanya. Nah, ketika seperti itu, Imam Ghazali membiarkan lalat itu meminum tinta tersebut sampai selesai kemudian terbang. Cuman satu kecil amalan yang bisa mengantarkan beliau seperti itu. Maka undu bi'abdi ila jannah. Jadi banyak amal-amal yang beliau lakukan, ternyata satu amal yang diterima karena rahmatan, karena kasih sayang. Kasihan ketika ada lalat kemudian minum tinta. Tapi ada juga kalau kita minum kopi ada lalat, jangan dibiarin, cemplungin dulu baru diambil karena ada racunnya. Beda kita minum Ghazali ini. Diminum lagi tintanya. Kalau kita sambil ngopi, kalau beliau sambil nulis kitab. Makanya harus cemplungin, dorong baru diambil, jangan biarin. Belum tentu nanti itu juga. Tapi karena beliau rahmatan, karena punya kasih sayang. Nah, ini satu riwayat. Tetapi enggak kemudian membuat kita pesimis. Buat apa sih semuanya ibadah? Enggak. Karena ujungnya adalah ya ridhonya Allah, itu bukan apa yang kita pikir. Sholat 5 waktu, paling lama sholat 5 menit, itu paling lama itu sendirian maksudnya. Kalau berjamaah kan beda. Kalau berjamaah ya lama-lamain, hanya lama, suratnya agak pelan tapi sedikit, rukunya lama, sampai makmum bangun dia sendiri masih ruku. Nah, itu kalau kita hitung 5 waktu, kemudian sekitar berapa menit dari total 1 kali 5 kali 5 25 menit buat sholat. Sisanya 23, berapa itu sisanya. Nah itu. Jadi jangan kemudian mengkapling surga, nanti ikut saya gampang surga. Surga mah namanya saja, tapi kita nggak bisa karena tetap gitu. Nah ini satu kisah Imam Ghazali ketika beliau ada orang bermimpi kemudian tanyain apa yang membuat beliau bisa masuk surga. Tapi ternyata bukan karena kealiman dan sebagainya, ada satu amal yang kemudian membuat beliau itu dimasukkan dalam surga atau wasilah karena merasa rahmatan. Nah ini doa untuk asbabil husnul khotimah. Kalau memang husnul khotimah, ini diantara ada doanya atau tapi ini doa husnul khotimah bukan nama orang ya Hasan, karena ada Ibu Khotimah. Iya Ibu Khotimah. Doanya yang pertama itu Allahumma akrim hadhil ummata al muhammadiyata yajmilu awaidika fid daraini. Jadi kalau kita doa bahwa muliakanlah umat Nabi Muhammad, berbaguslah doa-doa ketika ad-darain. Kalau darain itu ingat di Makbaroh di Darawan gitu. Kan yang persinggahan Kamboja itu kan orang-orang bilang Darul Ayam, di Daroin. Jadi Darul Ayam di situ, satunya di utara, satunya di selatan. Itu ingat kalau kita mau sana ada 2 dar. Yang di situ pondok beneran, satu Darul Ayam sana. Katakan siapa itu yang dari Sumedang, Darul Ayam, karena memang banyak ayamnya, bukan hari yang isinya rumah yang hari-hari tadi itu. Ikroman liman ja'alat ha min ummatihi. Nah itu yang pertama doanya. Di Allahumma akrim, kalau dimaknani Allahumma dubidallah akrim mulia panjenengan hadil ummata al muhammadiyah. Yang kedua doanya di antara sunnah qobliyah dengan sholat subuh, baina sunnatus subhi wa fatihi. Doanya yang agak panjang. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, si ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Kalau sahibud doa insyaallah hafal.
Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma afin ummat sayyidina Muhammad, Allahumma hfal ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Terus Allahumma ighfir li ummat sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij. Jangan sampai kebaca salah ini. Langsung aja ya Pak. Kalau beliau alim kalau bahasa itu. Jadi jangan sampai keras-keras. Allahumma Farji. an ummati sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Nah kemudian wa minha mulazamatu hadhihi doa wa huwa, kalau kita sering berdoa di akhir ini bisa juga ditutup dengan ya rabba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfirli kulli syai'in wa la tas'ali an kulli syai'in wa la tuhasibni bi kulli syai'in wa atini kulli syai'in, atau kullu syai'in wa atini kullu syai'in. Nah itu doa-doa di antara asbabil husnul khotimah, walaupun ini sebuah ikhtiar kita untuk mendapatkan husnul khotimah. Jadi banyak cara, ini salah satu saja untuk sering membaca doa 3 tadi. Doa itu mulai dari Allahumma ighfirli, Allahumma akrim, Allahumma ighfir sampai selesai. Babut tanai wallahu a'lam bishawab. Bisa lanjut dengan yang lain. Mobil itu nih ya. Apa? Kan ijazah doa kan. Ya ini nggak usah mobil tuh. Kalau harus bahas sesuatu yang baik nggak usah pakai mobil tuh. Otomatis gitu. Otomatis. Tapi mana nih nggak? Ya betul itu usah mobil tuh. Itu. Kalau nggak mana nih, mobil tuhnya ke Kang Hasan aja. Jangan sampai kebelet mobil tuh bacanya. Kurang lebih mohon maaf karena kalau satu lagi al-azkar itu kan, kitab azkar itu kan juga karena Imam Nawawi semua isi doa. Itu sudah otomatis, jadi sudah di ijazah umum. Kita tinggal mau doa yang apa, ada semua di situ. Al-Karam Nawawi itu. Soalnya doa dari asli Allah Akbar asli kan umumnya dibaca. Ya kalau di imam masjid Nawawi jarang-jarang lah. Iya. Umumnya habis khutbah. Yang doa akhirnya kan khutbah kedua kan. Iya. Biasanya langganan ketika khutbah 2 nggak tidur deh. Karena nunggu doa ini. Ya makanya kalau di masjid maksudnya yang jamaah di masjid jarang baca doa gitu imam-imam tuh. Soalnya gonta-ganti. Subuh. Kalau di umum. Kalau dia tulisan iya subuh. Kalau Allah maghfirul itu Allah maghfirul muslimat, benar khutbah kedua itu. Kalau ini dia ada waktunya. Baina sunnati sumri wa fardhihi, di antara sunnah qabliyah subuh dengan salat subuhnya. Jadi bangunnya pas ini, pas doa ini. Nah ini pertanyaannya ya. Gimana? Nyuwun sewu permisi nih ya. Takut nyeloncong. Saya nggak bawa uang. Kan harus permisi dulu deh. Permisi ke sini. Jadi yang maksud minta penjelasan lagi wala ya di saksin ayatmu di jami muslimin ya boleh di jami dulu bihin ayatmu difakirin binakwi mi'ati dina. Maksud itu takutnya gitu kan ada tujuannya memberi semangat ya. Ini kan maksudnya kan wala ya tidak umum ibaratnya ya, mendoakan ya kepada seseorang semuanya bisa diampuni, ya kan? Seakan-akan memang sih tadi kan penjelasannya kan ada sedikit rasa penghinaan, seakan-akan kamu paling banyak dosanya kan. Nah maksudnya kalau tujuannya memberi semangat hidup gitu kan. Ada yang tiba-tiba datang saya ini banyak dosa, gimana ya apa saya diampuni lagi gitu kan. Kan balik pasti jawabnya insya Allah doanya diampuni gitu kan. Maksudnya gitu. Terima kasih. Nanti ditambah dengan yang lain. Kalau pemahaman saya ada satu koridor, ada satu batasan. Maka tadi sejak awal ini kita membahas tentang Ar-Rahman atau Rahmat, kasih sayang, rahmat beri kemanusiaan sama manusia sama makhluk. Kalau rahmatnya Allah sudah tidak bisa diganggukan, karena dunia wa ukhran, Ar-Rahman, Ar-Rahim hanya ukhra, hanya untuk
orang Islam. Iya. Nah, ketika ini contoh walaisa lahu jihatan yatasahalu min hadzalika. Ini satu koridor, satu batasan. Kalau kemudian orang kita doa dan ini sepertinya doa itu atau ungkapan itu ungkapan yang mustahil ketika kita sampaikan pada orang tersebut. Jadi tidak ada media sama sekali untuk mendapatkan 100 dirham atau 100 juta. Misalnya memang posisinya seperti itu. Tapi kalau dengan tujuan yang lain, artinya ada kemungkinan orang tersebut bisa membuat atau bisa melaksanakan apa yang tadi didoakan, terlepas dari kita harus berkewajiban mendoakan mukminat, muslimat. Tapi dengan ada tujuan yang lain, maka terserah, nggak apa-apa. Tapi harus lahu jihatan yatasahalu minha. Harus ada upaya bahwa orang tersebut bisa untuk, misalkan tadi contoh di sini, kalau ini kan jami dzunubihim, semua dosanya diampuni. Dan kita kan seterusnya bukan malaikat atau Tuhan yang kemudian langsung tok gitu, ampun. Bukan kita yang ke gereja itu penebusan dosa. Oh iya, Pak. Kan beda lagi itu penebusan dosa. Nah di sini bi ghafri itu jami dzunubihim, ya biru atau jami dzunubihim, semua dosanya, atau mendoakan orang yang fakir. Karena ada dua klasifikasi kalau di itu, miskin dengan fakir beda. Kalau miskin itu alaihissalahu malun, kalau fakir sudah tidak punya harta, sudah tidak punya apa-apa. Jadi wala alaihissalahu wala, semuanya tidak punya apa-apa, fakir, tapi kualitasnya di bawahnya miskin. Nah itu kalau kita berbicara seperti itu ya mungkin bisa, tapi agak cenderung mustahil. Jadi mendoakan tetap, cuman kalau kemudian ada arahan situ walaisalahu jihatan yatasalu minha, kalau di sini bahasanya adalah rahmat bil khalqi, kita belas kasih, oke lah kita memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, tapi kemudian sesuai dengan pri kemanusiaan. Jadi standarnya, kemudian menyakiti. Yang ada mungkin kalau kita ngomong, misalkan ke orang yang tidak punya apa, ngomong, nanti kamu punya ini, mesti orang juga berpikir dua kali, benar nggak? Atau memang hanya bergurau, hanya buat candaan saja. Nah seperti itu. Kalau dengan tujuan yang lain, kalau kita doa tetap doa lah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat Allah yai minhum wal amwat, semuanya baik hidup maupun yang sudah meninggal. Itu kita ada anjuran untuk berdoa. Tapi dengan pembahasan yang ar-Rahman ini atau rahmat kasih sayang, itu ada satu pengecualian istisna. Tapi dengan tadi alasannya, ada alasannya walaisalahu jihatan yatasahalu minha dzalika wa yaqulu hadza minar rahmah bil khalqi. Jadi mukhalifun yang tidak sesuai, ungkapan rahmat yang dengan sesama makhluk tapi tidak sesuai. Mungkin seperti itu, nanti bisa ditambahkan dengan yang lain, dipersilakan. Udah siap-siap kayaknya sih. Jadi maksud saya mah, karena kalau masalah di surat At-Taubah, surat An-Nur itu masalah atau Al-Baqarah nggak tahu lah, lupa ingat. Jadi kalau kan ada sebuah cerita, ada perintah di situ kan, kalau kamu mencari Allah akan ketemu bahwa itu maha pengampun dan penyayang kalau nggak salah. Jadi memberi semangat kepada ya kayak orang datang, ya itu contoh tadi tuh, saya dengan dosa saya diampuni gitu. Namun saya tetap diampuni semua dosanya. Padahal kan pemahaman saya juga kan kullu syai'in mustasnaya, setiap sesuatu ada pengecualian. Jadi walaupun jami'ul dzunub, tapi ada sesuatu satu atau dua yang tidak diampuni. Makanya dengan rahmat kan mungkin ya. Terima kasih. Enggak, ini nyari maksudnya doang. Kok ada kata-kata ya tasahal, berarti mustahil kan. Kalau mustahil kita mau ngungkapin apa nih, terus ada misalkan ngomong hina kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu teman. Udah mau tinggal. Lah ya langsung.
Baik, terima kasih. Jadi konteksnya kan ini tadi sudah dijelaskan. Ini konteksnya adalah membahas masalah man rahimah, gitu kan. Nah, terlepas dia itu nanti pengampunan itu kan bukan wilayah manusia. Tapi saya sudah dijelaskan tadi dari Ustaz Hafiz bahwa konteks yang menarik adalah ini adalah pelajaran yang kita dapat di pondok pesantren. Pertama adalah mengenai adazan, mengenai pengijazahan. Oke. Nah, Imam Ibnu Sirin mengatakan bahwa ilmu itu didapat dari siapa yang memberi kita. Seperti itu. Bahwa kita memperoleh pelajaran agama ini tidak dengan baca di buku atau di yang lainnya, sehingga ada proses sampai atau mentransfer ilmu itu sendiri dari guru ke murid, dari guru. Nah, kemudian sampai kepada Kanjeng Nabi. Seperti itu melalui proses ijazah. Nah, jadi proses ijazah ini banget dipegang oleh kalangan pesantren. Jadi guru kita dari Kiai Mas Duki, kemudian dari Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian dari Kiai Mahfud Darmas, kemudian dari Kiai Mahfud dari Sayyid Umar Sato, kemudian dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, dan seterusnya sampai dengan Imam Syafi'i, kemudian selanjutnya sampai tadi yang dijelaskan dari Abdullah bin Umar, kemudian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi proses pengijazahan ini yang perlu kita perhatikan dalam mendapatkan ilmu itu sendiri. Jadi tidak bisa kita comot ilmu itu tanpa ada guru, kan gitu. Seperti yang kita tahu bahwa belajar itu melalui proses guru. Ini yang sekarang sudah lepas, sudah ya. Nah, kalau konteksnya itu saya menarik adalah yang kemarin untuk tidak berbuat zolim, hadis yang pertama, jasa yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah kasih sayang atau rahmah. Nah, ini yang menarik di kalangan pesantren untuk menebarkan kasih sayang. Jadi proses pergerakan yang dilakukan oleh ulama-ulama kita adalah penyebaran agama dengan cara kasih sayang. Walaupun di pesantren kita tahu bahwa guru-guru kita juga galak seperti itu. Memang atas dasar yang kasih sayang itu sendiri. Jadi maksud saya adalah gerakan yang dilakukan oleh pesantren ataupun Nahdlatul Ulama melalui bukan yang seperti didengung-dengungkan untuk nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Nahi munkarnya bil munkar, kan gitu, bahwa amar ma'ruf bil ma'ruf wan nahyu bil ma'ruf gitu. Atas dasar kasih sayang itu sendiri, bukan kita dengan cara kekerasan, bukan dengan cara yang lainnya, tapi dengan cara adalah kasih sayang. Seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, konteksnya adalah ini kasih sayang, Ar-Rahman gitu kan. Nah, Tuhan pun mensifati dirinya dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim pada ayat yang pertama atau pada ayat Bismillah. Sebelumnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bahwa kata Robbi itu kan adalah pelindung, pendidik, kemudian Rabbul Alamin. Nah, dari situ kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, bahwa pembelajaran itu harus didasarkan daripada Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa tidak lepas dari kata Rabbul, kemudian ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu aja. Mudah-mudahan pengajian kita pada siang hari ini dengan dua dasar itu
adalah pertama tidak berbuat zalim, kemudian kita berkasih sayang pada sesama makhluk, baik yang akal maupun ghairu akal. Semuanya perlu mendapatkan kasih sayang kita sendiri. Itu yang terus dilakukan oleh kalangan pesantren, oleh ulama-ulama kita, guru-guru kita, sehingga ada koridor yang memang dilakukan ketika untuk berdakwah, ketika untuk berjihad dan yang lain sebagainya. Nah, ini ijazah, kemudian nanti ada kontennya, guru kita dari guru kita dari guru kita dari guru kita, supaya tidak ada kesalahpahaman dalam memahami agama itu sendiri, nggak lepas konteks. Monggo Kang Labib disampaikan atau sesepuh kita ini. Kacamata tinggal. Ya, intinya adalah al ilmu bil sanadi. Ilmu itu dengan sanad. Apapun ilmunya, yang hubungannya itu berkasih sayang, yang konteksnya syar'i, ya, itu jadi intinya ilmu yang diajarin oleh guru-guru kita, pesantren kita adalah ilmu yang bersanad. Dan ketika sudah bersanad, nggak perlu nyari dalil. Kita kebanyakan habis dalil jadinya. Gitu loh. Ketika kita cinta sama seseorang itu kan nggak perlu dalil. Nggak ada dalilnya, dalil yang ketika kita sayang sama seseorang. Jadi itu kalau sayang sama dia, dalilnya apa? Nah ini kan bingung juga. Saya kira yang membedakan kalau misalnya konteks yang tadi soal insan aidin natikun itu kan kita dikasih akal. Kita bisa membedakan hak dan yang batil. Jadi insya Allah guru-guru kita dalam harokahnya, gerakannya, insya Allah itu untuk kebaikan, kemaslahatan, bukan kemudaratan, bukan kefasadan. Konteksnya adalah merangkul, bukan memukul. Jadi Islam itu adalah konteksnya adalah Rahman, Rahim, merangkul, bukan memukul, bukan menghina dan sebagainya. Makanya pergerakan alim ulama dulu itu bagaimana? Dengan cara kasih sayangnya, bagaimana Rasulullah mengajarkan, dihina Rasulullah tapi tidak mencaci. Nah, ini konteksnya ini dalam diri kita semua yang menjadi bias di masyarakat. Jadi kalau misalnya kita bisa menetapkan itu sebagai frame, entah itu buat keluarga kita, buat masyarakat kita, ketika kita dipandang baik, maka frame itu yang dilihat. Itu. Makanya kalau dipanggil Ustadz, Kiai, ya kudu malunya itu luar biasa, karena kita memegang amanah yang luar biasa, pertanggungjawaban secara akhlak, secara sosial atau civil society juga ada pengaruhnya. Jadi benar kata Kang Haji, Kang Akhlis dan para teman-teman yang lain yang bersepakat bahwa Islam itu berkebaran dengan rahmatan lil alamin, dengan kasih sayangnya yang sudah diajarkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarahnya nggak ada Rasulullah itu menghina, mencaci, memaki dan sebagainya. Malah yang sering ditebarkan oleh ulama-ulama kita adalah ketika pipi kita ditampar yang kanan, kita akan memberikan pipi kita yang kiri. Itu luar biasa memang pergolakan dalam batin kita masing-masing. Tapi itu yang diajarkan sama agama kita. Itu yang diajarkan sama Rasul kita, Nabi kita, dan ulama-ulama yang memegang ajaran Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan kita beristiqamah adalah memegang
apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita semua. Mungkin pengajian ini kita cukupkan, nanti ada pembahasan mimbar bebas. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.